melestarikannya. Contohnya di kehidupan sehari-hari kita, jangan buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, mengidentifikasi potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, menyadari pentingnya pelestarian sumber daya alam. Terus pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti air, tanah, hutan, tambang, dan hasil laut. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya sudah mengerti mengenai sumber daya alam. Kalau misalnya tadi seperti air, manusia sangat membutuhkan air. Kalau tanah, siapa yang butuh tanah? Tuhan. Untuk apa? Untuk berkembang. Hutan ini ada 3. Ada yang namanya hutan lindung, hutan konversi, dan hutan produksi. Kalau hutan produksi itu untuk memproduksi barang. Contohnya apa? Yang terbuat dari kayu. Barang yang terbuat dari kayu apa? Meja, kursi, pintu. Itu sangat bermanfaat nggak? Oke. Terus ada yang namanya hutan apa lagi? Hutan lindung. Hutan lindung gunanya apa? Mencegah banjir. Terus ada yang namanya hutan konversi. Hutan konversi itu untuk melindungi satwa. Satwa yang dilindungi. Terus ada yang namanya tambang. Apa aja hasil tambang? Minyak bumi, logam, batu bara, banyak kan? Kalau hasil laut, ikan. Kita sehari-harinya makan apa? Makan ikan. Terus ada yang namanya jenis sumber daya alam dapat diperbarui. Yang tadi itu apa? Yang berasal dari air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Kalau misalnya yang dapat diperbarui ini berarti secara alamiah. Yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, batu bara, logam, dan memerlukan waktu lama untuk mengembalikannya. Terus pemanfaatan sumber daya alam. Ada nggak sumber daya alam itu bermanfaat? Ada kan? Tadi ada yang untuk manusia. Terus itu ada ini bermanfaat untuk sektor. Ada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, energi, dan industri. Kalau pertanian itu apa hasilnya? Padi itu menghasilkan apa? Beras itu adalah kebutuhan pokok kita sehari-harian. Terus itu ada perikanan juga. Ada jenis-jenis perikanan. Perikanan apa? Ada yang namanya kalau misalnya ditemukan di pasar itu, ada yang namanya ikan apa? Ikan asin. Siapa di sini yang suka ikan asin? Gak ada yang suka ikan asin? Enggak. Ikan laut siapa yang suka? Ikan laut. Kita harus 4 sehat 5 sempurna. Oke, selanjutnya ada tadi kehutanan. Kehutanan tadi ada yang melindungi banjir,
air, ada yang untuk melindungi satwa, terus itu ada yang memproduksi barang. Terus kalau energi ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Kalau industri itu adalah pabrik yang kita temui. Ada nggak dampaknya? Ada nggak dampaknya? Ada Bu. Kok nggak ada suaranya? Ada nggak dampaknya? Apa itu dampaknya? Kalau misalnya kita mengonsumsi atau mengambil sumber daya alam itu secara terus menerus. Yang pertama apa? Kerusakan lingkungan dampaknya. Apa? Kerusakan lingkungan. Iya, seperti apa? Oke. Berarti kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya ada pelestarian sumber daya alam. Oke, namanya reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali, penanaman ulang, dan ada penghijauan. Terus pengelolaan limbah yang baik. Itu kalau misalnya kita dibilang pengelolaan limbah yang baik itu daur ulang, penghematan air dan energi. Siapa di sini yang boros? Yang suka boros, mandi tuh dibuang-buang airnya. Siapa di sini? Tunjuk tangannya. Siapa? Tunjuk aja. Ada kan di sini? Itu namanya pemborosan air. Terus pemborosan listrik. Jadi kita nggak boleh boros-boros, kita harus menghemat air dan listrik. Terus perlindungan satwa langka. Banyak sekarang ditemui satwa langka itu udah punah. Untuk diambil apanya? Misalnya gajah diambil darinya. Harimau apa? Diambil apanya? Ada taringnya, terus ada kulitnya. Begitu juga dengan apa? Buaya juga diambil kulitnya untuk buat apa? Tali pinggang, dompet, tas, itu ya. Terus apa peran masyarakat dalam pelestarian? Contoh kita sehari-hari ini di sekolah apa perannya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak apa? Menebang pohon. Kesimpulannya apa? Sumber daya alam adalah aset penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan kuis. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apa jawabannya? Jawabannya? Alat pertanian. Pertanyaan kedua? Minyak bumi dan batu. Pertanyaan ketiga? Kerusakan alam. Pertanyaan keempat? Daur ulang. Pertanyaan kelima? Apa? B. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu mau menampilkan video pembelajaran kita hari ini mengenai potensi sumber daya alam. Suatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang bisa digunakan kembali jika dikelola dengan baik, seperti tanah, air, dan hutan.
Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang jumlahnya terbatas dan bisa habis, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan timah. Perubahan zaman dan kebutuhan manusia menyebabkan potensi sumber daya alam terus mengalami perubahan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara bijak agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang dan generasi mendatang. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini belajar IPS jadi mudah dan tenang. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan potensi sumber daya alam Indonesia. Pertama-tama, apa saja potensi sumber daya alam di Indonesia? Pertama, sumber daya hutan. Hutan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Hutan adalah wilayah yang luasnya lebih dari 6,25 hektar, tumbuhi pohon yang tinggi, dan memiliki lingkungan kawasan yang rapat. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, sekitar 63% daratan Indonesia atau 120,6 juta hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Terus, apa saja manfaat ketiga jenis hutan tersebut? Sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa subscribe channel Belajar IPS Seru ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video IPS yang seru dan mudah dipahami. Yang pertama, hutan produksi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi seperti kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah. Kedua, hutan lindung yang dimanfaatkan untuk mengatur cadangan air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan cadangan makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Ketiga, hutan konservasi yaitu untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Hutan konservasi dapat berada di daratan maupun perairan. Hutan konservasi dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam berfungsi untuk melindungi tumbuhan dan satwa agar tetap hidup secara alami. Kawasan ini terdiri dari cagar alam, yaitu kawasan yang melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya agar tetap lestari tanpa banyak campur tangan manusia. Suaka marga satwa, yaitu kawasan yang melindungi berbagai jenis satwa, tetapi masih diperbolehkan adanya pembinaan agar satwa dapat berkembang. Kedua, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam berfungsi melindungi lingkungan sekaligus dimanfaatkan secara lestari. Kawasan ini dibagi menjadi taman nasional, dimanfaatkan untuk penelitian dan pendidikan dengan sistem zonasi. Taman wisata alam, dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Taman hutan raya atau tahura, digunakan untuk koleksi tumbuhan dan satwa bagi pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Pengelolaan hutan konservasi sebaiknya melibatkan dan memberdayakan masyarakat agar kelestarian hutan tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Kedua, sumber daya alam tambang. Diperhatikan ya videonya. Pertambangan adalah kegiatan mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam bumi, baik itu di darat maupun di bawah air. Karena jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui, pengelolaannya diatur oleh negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, barang tambang dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu golongan A, B, dan C. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. Kedua, bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Bahan galian atau tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin dari pemerintah. Contoh bahan galian golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. Ketiga, bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung memenuhi hajat hidup masyarakat. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contoh bahan galian golongan C yaitu batu, pasir, dan batu kapur. Berikut ini peta sebaran hasil tambang di Indonesia. Bagaimana barang tambang terbentuk? Batu bara berasal dari tumbuhan yang terkubur di dalam tanah. Karena terkena panas dan tekanan tinggi selama jutaan tahun, tumbuhan tersebut berubah menjadi batuan hitam yang kaya energi. Minyak dan gas bumi berasal dari tumbuhan dan hewan mikro atau plankton yang mati dan mengendap di dasar laut jutaan tahun lalu. Endapan ini tertutup lumpur, lalu berubah menjadi cairan atau minyak dan gas karena suhu panas bumi. Untuk mengambil hasil tambang, perusahaan harus melewati 4 tahap resmi agar lingkungan tetap terjaga dan hasilnya maksimal. Pertama, prospeksi, tahap pencairan. Mencari lokasi yang diperkirakan memiliki kandungan bahan tambang atau survei awal. Kedua, eksplorasi, tahap kepastian, melakukan pengeboran atau penelitian lebih dalam untuk memastikan berapa banyak jumlah tambang yang ada dan apakah untung jika diambil. Ketiga, eksploitasi, tahap pengambilan, yaitu proses penggalian atau penambangan barang tambang dari dalam bumi ke permukaan. Keempat, pengolahan, tahap pembersihan, memisahkan barang tambang dari kotoran atau batu lain agar siap digunakan. Misalnya, memurnikan emas atau mengolah minyak mentah jadi bensin. Tahukah kamu, karena proses pembentukan barang tambang butuh jutaan tahun, jika kita boros menggunakannya sekarang, barang tambang ini bisa habis dan tidak akan ada lagi di masa depan. Ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Lautan Indonesia itu ibarat supermarket raksasa dunia karena kekayaannya yang luar biasa. Bayangkan saja, lebih dari sepertiga jenis makhluk laut di dunia ada di tempat kita. Berdasarkan laporan kinerja Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayat di dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut ini adalah 3 potensi besar laut Indonesia. Pertama, perikanan. Indonesia punya wilayah laut yang luas, maka menangkap ikan adalah mata pencaharian utama banyak orang. Berdasarkan pengalaman yang dipakai, usaha penangkapan ikan air laut dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu secara tradisional dan modern. Metode tradisional yaitu nelayan menggunakan perahu layar atau tergantung angin dan alat sederhana seperti jala atau panci. Hasilnya biasanya terbatas. Kemudian metode modern yaitu nelayan menggunakan kapal bermotor yang punya peti pendingin atau freezer. Karena ada pendingin, mereka bisa melaut berhari-hari
tanpa takut ikannya busuk. Kedua, energi kelautan. Laut kita tidak hanya menghasilkan ikan, tapi juga listrik. Ini disebut dengan energi terbarukan karena tidak akan pernah habis. Berdasarkan jenisnya, energi kelautan terdiri dari energi gelombang, energi pasang surut air laut, energi arus laut, hingga energi panas laut. Energi kelautan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu ramah lingkungan, bersih, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Sedangkan kekurangannya yaitu butuh biaya yang sangat mahal untuk membangun alat dan teknologinya. Ketiga, wisata bahari. Indonesia punya pantai dan taman bawah laut yang cantik untuk snorkeling, diving atau menyelam, atau sekedar berjemur. Namun, untuk memajukan wisata ini, kita punya beberapa tantangan, di antaranya pertama, akses. Banyak tempat bagus yang masih susah dikunjungi karena jalan atau transportasinya sulit. Kedua, fasilitas. Masih kurangnya tempat menginap yang nyaman dan promosi yang luas. Ketiga, kebersihan. Pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan sanitasi agar turis betah. Untuk diingat, Indonesia memegang rekor dunia dengan memiliki 37% spesies laut dunia, 30% hutan bakau, dan hampir 18% terumbu karang dunia. Jadi, tugas kita adalah menjaganya agar tidak rusak. Lalu, apa saja penyebab perubahan potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini terjadi karena adanya beberapa faktor berikut. Pertama, populasi manusia meningkat. Jumlah orang di bumi semakin banyak, sehingga kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan barang atau konsumsi juga otomatis meningkat. Kedua, eksploitasi berlebihan. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, manusia mengambil sumber daya alam seperti menebang pohon atau menambang secara besar-besaran atau eksploitasi. Ketiga, salah pemikiran. Terkadang manusia merasa teknologi bisa memperbaiki segala kerusakan, sehingga mereka mengabaikan kesehatan alam. Jika kita hanya mengambil hasil alam sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan pelestarian, maka akan terjadi pertama, pencemaran air, tanah, dan udara menjadi kotor. Kedua, kerusakan lingkungan, hutan gundul, lahan kritis, dan hilangnya tempat tinggal hewan. Ketiga, penurunan potensi sumber daya alam yang tadinya Diperhatikan ya jadi videonya. dan susah didapat. Agar alam tetap bisa mendukung kehidupan kita di masa depan, setiap pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak. Kita harus meminimalkan dampak negatif alam agar tidak rusak secara permanen. Intinya, semakin banyak manusia, semakin besar tekanan pada alam. Jika kita tidak menjaga mulai dari sekarang, sumber daya alam akan habis dan lingkungan kita akan rusak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video Oke, ini, selanjutnya Ibu mau membagikan kelompok. Jadi ini Ibu ada tugas kelompok untuk kalian isi. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan ya. Ya, Bu. Oke, ini Ibu bagi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nanti ini dipilih ya. Ibu harap kerjasamanya dalam kelompok ya agar bisa dipresentasikan. Tulis yang mana mau dipresentasikan. Iya Pak, bagi-bagi tugas lah. Misalnya dia yang ini yang nulis.
Nomor 4. Kalian kamu ngerti? Berdasarkan kelompok kan? Nah, itu bisa dibaca ini nanti yang presentasikannya bisa dibaca ininya. Ikut ya, ini udah siap. Sekarang yang lebih kelasnya ada yang baca dan ini menjawab ininya untuk ditampilkan nanti ya tanggal kelompok. Ya, itu nanti mana yang jawab ini, yang jawab ini.
dibagiin. Udah pada siap? Siapa yang mau tampil duluan? Satu, ayo. Yang lain diperhatikan kawannya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Disebutkan 2 cara menjaga tanaman di sekitarmu agar tersebut. Cara menjaga kelestarian tanah. 1. Reboisasi dan penghijauan. Menanam pohon di rumah gersam atau hutan yang gembur. 2. Pembuatan kalung terasering pada lahan miring karena dibuat sebagai habitat untuk mengurangi kecepatan aliran air. 3. Penerapan pertanian organik. Menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang di channel. 4. Rotasi tanaman. Mengganti jenis tanaman pada suatu lahan secara berkala, misalnya menanam padi. Tidak diuruskan dengan banyak kacang. 5. Pengolahan limbah. Menghindari pembuangan sampah organik, plastik logam, dan limbah industri. Air langsung ke tanah yang dapat merusak ekosistem tanah. Oke, baiklah itu tadi penampilan dari kelompok 1. Ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kelompok 1? Oke, kelompok 2. Kesimpulannya adalah dengan menyuburkan tanah dapat memberikan pertumbuhan yang baik sehingga menghasilkan karbon dioksida. Bagus, betul jawabannya. Bagaimana penampilan kelompok 1? Bagus? Ibu ada pertanyaan untuk kelompok 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara, B. Air, C. Minyak bumi, D. Gas alam. Apa jawabannya? Apa alasannya? Karena air memiliki kemampuan untuk pulih kembali dan sifatnya tetap. Hal ini disebut siklus air. Oke, mantap, tepuk tangan dulu. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu A. Angin, B. Emas, C. Tanah, D. Tumbuhan. Emas Apa alasannya? karena emas tidak bisa didaur ulang. Oke, bagus ya kelompok 1. Oke, tutup dulu kelompoknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum
Buka dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagaimana cara menjaga kebersihan sungai agar tidak kotor dan tercemar? Cara menjaga kebersihan sungai adalah tidak membuang sampah ke aliran sungai, mengelola limbah industri dan domestik, menghijaukan bantaran sungai, tidak membangunkan hunian di pinggir sungai, program pembersih sampah, manfaat air sebagai sumber daya alam, kebutuhan sumber daya alam, sektor perlahanan dan sektor pembangkit listrik tenaga air. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 2? Oke, kelompok 1. Kesimpulannya, dengan memelihara air yang bersih, manusia tidak akan mengalami dehidrasi. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ibu ada pertanyaan untuk kelompok 2. Pohon jati dimanfaatkan manusia untuk membuat A. Baju, B. Mebel, C. Piring, D. Sepatu. B. Mebel Alasannya? karena sifatnya yang kayu dan kuat sehingga berbentuk berlengkapan. Oke. Selanjutnya, kegiatan menanam kembali hutan yang gundul disebut A. Penebangan, B. Pemupukan, C. Reboisasi, D. Pembakaran. C. Reboisasi Alasannya? dilakukan untuk mencegah longsor dan banjir. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana hasil kelompok 2? Oke, tutup kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Buka dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari diskusi kami. Ya, baca, biar yang lain dengar. Apa yang harus dilakukan agar hutan di sekitar kita tetap lestari? Menjaga pembukaan lahan pertanian, pembakaran hutan dapat menyebabkan polusi kabut asap yang luas dan merusak kesuburan tanah secara
jumlah pohon berkurang sementara pembakaran bahan bakar fosil meningkat suhu bumi akan semakin panas dan pemanasan global. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah kita tidak boleh menebang pohon karena pohon faktor dunia.